Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai teori ikatan valensi. Apa sih untungnya belajar ikatan valensi? Nah, kita penting nih belajar ikatan valensi karena teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat dan reaksi senyawa organik. Ikatan ini terbentuk ketika suatu elektron dalam suatu orbital atom memasangkan spinnya dengan elektron di dalam orbital atom yang lain. Nah, kita tidak menemukan atom-atom itu berdiri sendiri, ya. Jadi atom-atom itu berikatan dengan atom-atom yang lain, kecuali memang gas mulia, ya. Misalkan kita menemukan ada H2, Cl2, ya. Kemudian ada CH4 dan lain sebagainya. Mengapa mereka cenderung berikatan kira-kira ya? Nah, ini dikarenakan dengan berikatan, atom-atom itu menjadi lebih stabil. Oke, ada beberapa jenis ikatan yang diketahui ya. Ada ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan logam, hidrogen, dan gaya interaksi van der Waals. Oke, masih ingatkah apa itu ikatan kovalen? Nah, ini adalah fotonya dari Lewis. Lewis menyatakan bahwa ikatan kovalen ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ini dia mengusulkan rumus untuk struktur dari Lewis. Ya, misalkan adalah CH4, ini C memiliki 4 elektron valensi, kemudian H memiliki 1. Nah, ini dipasangkan ya, pemakaian bersama. Jadi dipakai bersama. Jadi C memakai punyanya H, H juga memakai punya C. Nah, seperti itu. Nah, teori ikatan valensi Lewis ini dapat menggambarkan struktur molekul yang berikatan kovalen. Nah, namun tidak dapat menjelaskan panjang ikatan dan perbedaan energinya. Misalkan H2 dengan F2 ini kok memiliki energi ikatan dan panjang ikatan yang berbeda, ini kenapa? Kemudian kita perlu merevisi ini. Menurut Lewis tadi kan pemakaian elektron bersama. Nah, ini ada usul lain ya mengenai teori ya yang menjelaskan struktur ikatan kovalen tadi, yaitu ada teori mekanika kuantum. Ada dua teori, yang pertama adalah teori ikatan valensi, dan yang kedua adalah teori orbital molekul. Jadi kita belajar dulu teori ikatan valensi ini untuk menjelaskan ikatan kovalen yang terbentuk pada suatu senyawa. Nah, teori ikatan valensi ini menjelaskan bahwa pada pembentukan ikatan kovalen, dua buah atom masing-masing dengan orbital valensi dan sebuah elektron saling mendekati sampai titik jarak tertentu sehingga orbitalnya itu saling tumpang tindih dengan elektron yang berlawanan spinnya. Nah, teori kuantum ini adalah bagaimana mencari fungsi gelombang untuk pasangan elektron yang terikat dalam ikatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah teori orbital molekul. Ya, ini merupakan pengembangan dari teori yang sebelumnya. Pada teori ini, fungsi gelombang menjadi diperluas tidak hanya pada suatu atom, tapi juga dalam suatu molekul. Bedanya kalau ini masih dalam bentuk atom-atom. Nah, kita belajar dulu yang teori ikatan valensinya. Setiap orbital, baik orbital atom maupun orbital molekul, maksimum hanya berisi 2 elektron yang berlawanan spin. Tumpang tindih n orbital atom menghasilkan n orbital molekul. Jadi sama ya orbitalnya. Dalam orbital molekul ikatan, kedua elektron menempati ruangan di antara kedua inti. Jadi ada 2 buah ikatan begitu ya. Elektronnya ada di antara kedua inti. Mengapa seperti itu nanti coba kita bahas bersama. Misalnya ikatan kovalen HH adalah orbital molekul yang dibentuk melalui tumpang tindih dua orbital 1s. Betul ya? Kalau H itu kan konfigurasi elektronnya adalah 1s. 1s1. Jadi 1 dari H yang 1
satunya lagi, dari H yang satunya lagi dia tumpang tindih membentuk orbital begitu. Nah, ini adalah bentuknya. Ini orbital atomnya, kemudian saling mendekati sampai titik jarak tertentu sehingga orbitalnya tumpang tindih. Ini adalah teori ikatan valensi. Nah, agar tumpang tindih itu ada dua persyaratan. Ya, tadi kan kalau ikatan kovalen itu harus tumpang tindih nih orbitalnya. Tapi tumpang tindih itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah dua buah orbital yang tumpang tindih tadi, dua buah orbital yang tumpang tindih tadi itu memiliki energi yang sama atau tingkat energinya itu hampir sama, ya, atau bedanya sangat kecil. Nah, tanda fungsi gelombangnya itu juga harus sama. Nah, ini misalnya adalah H2 ya, tumpang tindihnya seperti ini. Nah, peluangnya ada di tengah. Peluang menemukan elektron ya. Ikatannya adalah ikatan sigma. Nah, ini HF. Ini bentuknya seperti ini. Kalau H itu kan bentuknya bulat ya karena S ya. Kalau yang F ini karena orbitalnya P, ini yang dibentuk adalah SP. Ini kalau F2 ini P dengan P jadi bentuknya seperti ini. Jadi tumpang tindih begitu. Nah, ini orbital S multi arah, sedangkan orbital P ini hanya satu arah aja. Tumpang tindih antara orbital S selalu muka ke muka, menghasilkan orbital sigma. Kalau muka ke muka menghasilkan orbital sigma. P juga tumpang tindih muka ke muka, sehingga menghasilkan orbital sigma. Kalau sisi ke sisi, nah ini bedanya tadi kan kalau yang sigma itu kan muka ke muka. Nah, kalau tumpang tindihnya sisi ke sisi itu membentuk ikatan yang namanya ikatan membentuk orbital pi, begitu ya. Jadi kalau sisi ke sisi orbital pi. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya, nih tumpang tindih yang seperti ini antara orbital p, bentuknya yang vertikal dengan horizontal itu bisa ketemu enggak? Ternyata tidak bisa ada tumpang tindih ya, tidak ada ikatan yang terbentuk begitu. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini memang tidak bisa membentuk ikatan. Nah, homonuklear diatomik molekul misalnya adalah H2. Fungsi gelombangnya ini seperti ini ya. C12 adalah CH1S untuk atom A, R1, CH1S untuk atom yang B, R2, atau ditulis sederhananya CA1B2 atau CA2B1 ya, karena kita tidak bisa membedakan ya yang atom yang satu itu elektronnya yang satu itu punyanya A atau B kan kita tidak tahu, jadi kita tulisnya seperti ini, atau kombinasi linearnya adalah CA1B2 plus minus A2B1 begitu ya. Nah, kombinasi dengan energi yang lebih rendah. Mengapa ini kombinasi dengan energi yang lebih rendah? Karena kalau kombinasi negatif ya, kalau tadi kan ada plus minus ya. Kenapa kalau yang plus ini yang energinya lebih rendah? Karena kalau kombinasi negatif akan menjadi interferensi gelombang. Begitu ya. Nah, sangat sulit untuk merepresentasikan ikatan valensi fungsi gelombang karena mereka mengacu pada dua elektron yang bersamaan. Jadi, orbital atom untuk elektron diwakili oleh bayangan ungu dan elektron 2 diwakili oleh elektron hijau. Kontribusi kedua ini tadi ya, atom tadi ya, ketika ditumpang tindihkan itu ada gangguan antara ungu dan hijau menghasilkan kepadatan ya, yang disebut dengan wilayah internuklear. Jadi ini yang paling banyak kemungkinan ditemukannya elektron begitu. Ya di sini ya. Nah, bagaimana dengan N2? Kalau N2 itu kan konfigurasi elektronnya 7N, 1S2, 2S2, 2P2, 2P3. Elektron valensinya pastinya adalah yang ada di kulit nomor 2, 2S2.